Ya, shalom teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini ya, teman-teman ya. Selamat hari Minggu buat kita sekalian ya. Bagi kita yang beribadah, teruslah beribadah dengan baik teman-teman. Karena kita semakin hari harus semakin berperang ya, melawan ketidakadilan, melawan hal-hal yang tidak baik ya, yang menyerang kekristenan. Tuduhan-tuduhan, pengajaran-pengajaran palsu dari mualaf-mualaf yang tidak bertanggung jawab itu, teman-teman. Nah, teman-teman, rekan saya itu, sudah sangat baik ya, dia mencoba mereaksi apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar, teman-teman. Kelihatannya Yonatan Nandar ini makin panik aja nih orang ya, di dalam videonya kemarin gitu ya, dia itu mencoba mengambil video orang begitu, kemudian dia taruh di komentarnya gitu ya, di komentari video orang, dia mengatakan bahwa Pak MKC itu menerima uang 535 juta, 535 juta gitu. Nah, kemudian menariknya adalah Yonatan Nandar ini teman-teman, kemudian dihapus video itu. Jadi video yang uploadan dia tentang komentar 535 juta itu dihapus langsung. Dan untungnya ada seorang rekan saya juga Kristuber itu berhasil merekam apa yang dilakukan Yonatan Nandar ya. Rasanya dia makin panik dan video itu sudah dihapus, sudah tidak ada di YouTube teman-teman. Tapi kebetulan depan saya berhasil merekamnya sebelum dihapus videonya. Nah, saya mengajak teman-teman melihat apa yang disampaikan Yonatan Nandar ya teman-teman dalam videonya. Coba kita sama-sama saksikan ya. Saya coba share screen dulu supaya teman-teman tahu nih ya apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar nih ya. Ini keterlaluan orang satu ini teman-teman. Tuduhannya itu sangat kejam gitu ya. Dia nggak tahu sumbernya itu betul atau tidak gitu ya. Sumbernya itu benar atau enggak. Yang penting buat konten dia apapun dilakukan gitu ya. Jadi entah itu tidak dikrosek dulu. Ini orang ini mau aku bilang apa ya? Aduh, enggak lah gitu ya, nanti berdosa minggu-minggu ya. Coba teman-teman saksikan dulu ya apa yang dikatakan Yonatan Nandar dalam video berikut ini teman-teman ya. Ya, tunggu ya, teman-teman ya. Ratusan juta rupiah. Ya, saudara, kita saksikan berikut ini. Semuanya. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Wow, 530 juta saudara-saudari yang terkasih. Orang saya lihat duit 30 juta aja belum pernah. Ini dibayar 530 juta. Wow, kayak apa duit 530 juta saudara? Saya ada bengak lah aku mas ya. Bayangkan saudara, dia dibayar 530 juta. Wow. Makanya dia cuap-cuap, makanya dia berani ngomong ini, ngomong itu. Ternyata seperti video yang sudah kita lihat saudaraku, dulu beliau hidup ya mohon maaf ya, dikontrakan, kemudian kebanjiran, datanglah ya duit yang ratusan juta itu, akhirnya gelap mata saudaraku, melakukan sesuatu di luar norma hukum, di luar norma sosial. Kita lanjutkan. Wow. Sebagian dari bukti-bukti tersebut kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Wow, ratusan juta saudara. Kita lihat dari awal ya saudara. Akhirnya terbongkar semuanya. Terbongkar. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Duitnya koyo opores, ake monore. Ya Allah. Sebagian dari bukti-bukti tersebut kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Duit. Tuh. Dia murtad gara-gara duit ya. Ya, habis gitu saudaraku, kemudian tadinya dia tuh normal ya.
setelah dia murtad karena dapat duit ratusan juta itu, kecelakaan. Akhirnya kakinya harus pakai pen. Pen itu kayak besi gitu ya, di tulang itu loh ya, biar lurus. Makanya berjalannya agak tidak normal, saudara. Ternyata dibayar, saudara-saudari yang terkasih. Aku dibayar, durung ono sing kayak aku 100 juta juga ada. Dan memang kami itu bergerak, tidak ada yang membayar, tidak ada yang mendanai, murni karena girah Islam. Ini berani menghujat 500 juta coy, kayak apa duit 500 juta? Orang pegang duit ya 30 juta aja belum pernah, lihat duit 20 juta tuh kayak gimana juga belum pernah. Ini ratusan juta coy, makanya kenapa berani banget. Kita saksikan, fakta ini harus di-share, harus dipirakan, saudara. Luar biasa ya Nanda ini ya teman-teman ya. Akhirnya terbongkar semuanya. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Wow. Koyo opore duit koyo mono akeh nere. Sebagian dari bukti-bukti tersebut kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Kacau. Ini adalah perilaku yang murni dilakukan oleh tersangka MK. Saat ini seperti itu. Jadi Polri fokus menyelesaikan perkara ini terhadap hal-hal yang dilakukan oleh tersangka MK. Akhirnya terbongkar semuanya. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Wow. Saya Sebagian Sere, aku harap takon iki. Duit 530 juta itu bentuknya kayak gimana, guys? Nanya aku. Duit Parah. 530 juta itu kayak gimana ya? Wow. Ini saya nanti kita saksikan sampai selesai ya, saudara. Ini saya ambil dari sebuah channel YouTube, tapi lupa lagi channelnya apa namanya. temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Kasih. 535 juta. Kaya opo rek, semono akeh nerek. Aku durung tahu. Insyaallah lah. Aduh. Ini adalah perilaku yang murni dilakukan oleh tersangka dan saat ini seperti itu. Jadi Polri fokus menyelesaikan perkara ini terhadap hal-hal yang dilakukan oleh tersangka MK. Ini nih channelnya, ini nggak tahu nih channel apa nih. Nah ini channelnya saudara, aku ambil di sini ya, proses aja langsung situ ya. Oke. Ya, teman-teman sekalian, itulah kenyataannya si Nanda. Dia bikin konten tapi dia buta dengan sumbernya. Sumbernya tidak diakui publik begitu ya, sumbernya abal-abal. Kemudian pertanyaan saya adalah kalau dia tidak yakin itu sumber yang baik, kenapa dia itu hapus videonya? Jadi kalau dia mengupload video tanpa tahu sumber yang jelas, kemudian dia hapus, ya saya percaya bahwa itu adalah sumber yang tidak baik, sumber yang abal-abal, sumber yang patut dipertanyakan, teman-teman. Dan itulah si Nandar ya. Si Nandar kan modelnya semacam itu. Jadi dia pakai sumber asal comot aja, asal itu menyerang kekristenan, menyerang orang, dia pakai aja sebagai dalil dia untuk menunjukkan bahwa itu orang Kristen itu begitu, itu MKC begitu. Dia menjatuhkan nama MKC dengan video yang abal-abal.
Ini model apa coba? Jangan begitulah, kita itu beragama itu yang waras gitu loh. Teman-teman ya. Saya sampai heran, kenapa si Nandar ini berani melakukan begitu gitu ya. Kenapa si Nandar ini berani melakukan fitnah-fitnah kejam semacam itu. Untung aja, ini ya untung teman-teman. Untung teman saya itu masih bisa berhasil merekam kelakuan orang satu ini teman-teman. Publik sudah tahu ini. Jadi sumber-sumber yang digunakan Nandar itu sumber-sumber palsu teman-teman. Kalau itu dia yakin tidak palsu, kenapa dia hapus videonya? Kan begitu. Iya kan? Ya itulah si Nandar teman-teman. Saya nggak tahu apa mau ngomong apa dengan orang satu ini ya. Dia omongannya itu ngawur gitu loh ya. Kasihan sebetulnya teman-teman ya. Ya ini sudah banyak yang komen-komen ini ya. Komen-komennya itu mendukung Nandar. Aneh sekali. Orang pakai video palsu kok didukung gitu loh. Kan aneh menurut saya. Nandarnya aneh, pengikutnya Nandar pun juga aneh. Itu Nandar panutanmu pakai video palsu, video abal-abal, kenapa kamu dukung? Yuklah berpikir yang waras gitu loh. Jelas-jelas dia sudah upload video itu, dia bikin video dan dihapus. Kalau dia yakin jangan dihapus gitu. Itu maksud saya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan Kevin ya. Dibayar berapa kira-kira si Nandar ya? Kenapa videonya dihapus? Nah, kalau memang itu berita benar gitu ya. Harusnya nggak dihapus. Betul ini. Kan jadi aneh sekali teman-teman. Kadang-kadang saya mau apa ya? Aduh, mau maki takut dosa gitu, mau ketawa takut dosa teman-teman. Ini kelakuan macam apa coba si Yonatan Nandar ini? Ya, dia bikin konten sembarangan gitu ya. Terus pokoknya segala cara dihalalkan ya teman-teman ya. Inilah Yonatan Nandar teman-teman ya. Bagi teman-teman pengikutnya Yonatan Nandar saya pesanlah, cobalah dinasehati dengan baik itu Yonatan Nandar itu ya. Supaya kalau dia bikin konten, bikin video apapun itu dijelaskan dulu sumbernya itu betul atau tidak. Sumber abal-abal dipakai. Gimana coba? Dia sudah malunya luar biasa itu, makin panik mungkin kali ya. Maka dia hapus video itu. Teman-teman sekalian, marilah kita sadar teman-teman. Kalau pemimpin Anda itu berbuat yang tidak baik, kamu sebagai pengikutnya harus memberitahu pada pemimpinmu supaya pemimpinmu bisa evaluasi diri. Dan saya sangat menyayangkan teman-teman para ustadz-ustadz mualaf yang terus-menerus merongkong tentang kekristenan itu. Ngapain begitu loh? Di dalam video kemarin yang sempat juga banyak itu ya, saya ngomentarin bahwa saya sangat hormat sekali dengan para kiai NU, para ustadz di NU. Karena benar-benar mereka mengajarkan sesuatu yang luar biasa bagi Indonesia. Saya hormat teman-teman. Tapi saya juga kesel dengan orang-orang ya, ustadz-ustadz mualaf yang kerjaannya itu cuma mengutip ayat, comot ayat, menjelaskan ayat, begitu ya, ayat Alkitab lagi. Padahal dia tidak ngerti apa-apa. Ya wajar lah begitu dia nggak ngerti apa-apa. Karena ya memang tujuannya itu hanya untuk menghujat kekristenan. Tujuannya itu hanya untuk menyerang kekristenan. Seperti yang dikatakan Ibu Noverina Solikin ya, di dalam videonya dikatakan apa? Mereka itu sudah punya kesepakatan jahat menyerang kekristenan dengan kitab Kristen. Itu yang dikatakan Ustadz Yahya Waloni juga kan. Dan begitulah memang teman-teman. Iya kan? Astaga, Nandar. Ya, teman-teman, ada yang mau masuk nggak? 1-2 orang deh ya. Kita komentari Ustadz Nandar ya, Yonatan Nandar yang menghapus videonya. Ayo teman-teman, silakan teman-teman ya. Kita berkomentar, tidak boleh menghujat, tapi kita berkomentar yang waras ya. Apakah tindakan itu patut dibenarkan atau tidak ya? Oke. Oke ya, silakan teman-teman. 1-2 orang boleh masuk ya, satu-satu ya, supaya belum kita enak gitu ya. Silakan teman-teman, ada yang mau masuk nggak? Komentar tentang Yonatan Nandar ya, yang tadi kalian saksikan ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau masuk nggak? Aduh, kalau dia waras itu mestinya nggak usah dihapus, udah yakin betul. Ini enggak dihapus ini yang bikin saya jengkel. Berarti benar dia sadar sumbernya abal-abal. Dan banyak video dia memang sumbernya itu abal-abal teman-teman. Ya, oke. Kayak Pak Maria Channel ya.
Silakan Pak, komentarin apa yang Ustadz Nandak lakukan ya Pak ya. Shalom Pak Madya Channel, luar biasa, saya senang sekali bisa ketemu Pak Madya Channel nih. Gimana Pak? Oke, selamat siang. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. Ya, gimana Pak Madya Channel? Ya. Ya. Gimana? Maksudnya gimana? Ini loh, ini Ustadz Nandar itu kan kemarin kan upload video, ya kan, dia menuduh MKC itu menerima uang 535 juta dalam video itu. Nah, kemudian video itu dihapus gitu ya. Kan bagi kami kan dugaan kami bahwa video itu karena dihapus ya ada kesalahan di video itu. Begitu kan? Logikanya kan begitu. Betul kan? Kalau dia itu yakin. Kalau dia itu yakin video itu benar, nggak usah dihapus supaya publik tahu gitu loh. Iya kan? Kan begitu. Dan untungnya itu teman saya sudah sempat rekam tuh apa yang dikatakan Ustadz Nandar juga itu ya. Menurut Pak Madya Channel hal itu benar enggak sih Pak gitu ya? Tindakan semacam itu boleh enggak gitu loh. Maksud saya sumbernya itu enggak jelas dipakai untuk konten. Berarti kan sama saja dia menyebarkan sesuatu yang tidak benar kan begitu. Silakan Pak Madya Channel. Kalau untuk ada beritanya memang di dalam media ya. Anda nanti bisa lihat di Bekasi Suara.com. Itu memang ada benar 535 juta itu. Gaji Muhammad Kece, ini judulnya ya, Madya bacakan. Gaji Muhammad Kece di YouTube diperkirakan 535 juta. Itu bisa Anda lihat di Bekasi Suara.com ya. Anda bisa lihat tanggal 21 bulan 8 28. Nah, jadi kalau informasi ini memang ada. Nanti Bapak bisa lihat kalkulasinya juga dimuat oleh seputar Tangsel ya, Pikiran Rakyat.com. Tanggal 21 bulan 8 28 Muhammad KC dapat uang 40 juta untuk konten penistaan. Nah, jadi posisinya seperti ini, informasi di media ya, di media-media. Jadi kalau untuk Manandar mungkin dia mungkin berdasarkan ini atau berdasarkan video yang lain gitu loh. Seperti itu saja gambarannya. Nah, ya itu. Enggak, maksud saya adalah kalau dia itu yakin video itu benar, tidak abal-abal, enggak usah dihapus, Pak, gitu loh. Ya kan? Kan mestinya begitu toh. Betul kan, Pak? Misalkan Pak Madya Channel nih, anggap aja Pak Madya Channel sebagai Ustadz Nandar, ya kan, yang membuat video itu menganggap bahwa Pak KC betul-betul terima uang 535 juta sekian itu ya. Kalau Pak KC yakin, gitu, kalau Pak Madya Channel yakin, ya sudah, toh tenang-tenang aja, tidur aja dengan enak, nggak usah pikirin videonya. Kalau betul, lah ini dihapus ya Pak. Mungkin kurang bagus Pak? Mungkin Pak videonya. Mungkin videonya kurang bagus. Tapi kalau beritanya benar Pak, beritanya 535 juta benar. Ya, informasinya memang ada bisa dipertanggungjawabkan Pak. Bisa dipertanggungjawabkan kok ini. Ini ada beritanya di Suara Bekasi.id Pak, tanggal 20 tanggal 25 Agustus 2021 Pak. Artinya ada bisa dipertanggungjawabkan beritanya. Oke, Pak Madya Channel, boleh nggak saya berpesan satu, Pak? Coba katakan sama Ustadz Nandar bikin video yang bagus dengan berita yang sama, Pak. Oh ya, nanti lah mungkin diperbaharui. Itu kan tadi itu ada suara anak-anak segala macam kualitasnya kurang bagus. Ya, oke ya. Kalau Madya, nanti Madya buatkan, tapi Madya berdasarkan hasil surat kabar aja Madya buatkan posisi ini. Tapi ini akumulasi aja Pak. Berdasarkan akumulasi ini, mungkin gaji di YouTube itu dikalkulasi. Jadi setiap tahun bisa mendapatkan sekitar 535. Oke. Berarti itu kan tidak dibayar orang toh. Itu kan YouTube yang kasih. Ya sama aja. Ya toh. Tidak dibayar orang, tidak. Artinya gini, berdasarkan di surat ini yang saya Madya baca, gaji diberikan dari YouTube dapatnya kurang lebih per tahun 535 itu, dan setiap bulan juga diperinci kok Pak di sini, diperinci di dalam media ini diperinci. Di Suara Bekasi diperinci kok. Berarti kan teman-teman ya termasuk Muslim juga bayar dia kan? Karena dia lihat nonton videonya dia kan begitu kan? Kalau itu ya benar tuh. Misalkan gini, Pak Madya Channel kan punya channel. Yang nonton kan juga nggak cuma Islam, tapi juga orang Kristen. Berarti orang Kristen juga bantu Bapak untuk bikin channel itu kan? Gitu aja.
Ya, kalau secara dalamnya seperti itu benar, bisa dikatakan benar. Cuman maksudnya kita buat artinya kalau untuk 535 juta dibayar YouTube dengan menghujat Islam pakai C ini mungkin benar. Tetapi kalau di perorangan enggak benar, Pak. Kalau langsung dari orang ngasih mungkin enggak ada itu. Itu gini Pak Manajer, saya suka nih ya. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita mau ngupload video, tolong itu yang detail, yang jelas, supaya publik ini tidak gaduh gitu ya Pak Madya Channel ya. Saya sepakat dengan Bapak. Kalau memang itu ada penjelasan yang detail, penjelasan yang akurat, silakan bikin konten yang baik. Supaya kita ini bikin konten itu juga mencerdaskan bangsa kita, bukan membodohi bangsa kita dengan menyebar berita-berita yang tidak baik, kan begitu. Dan saya rasa Pak Madya Channel juga punya passion yang serupa begitu ya kan. Nah, maka dari itu Pak, kalau Bapak kenal dengan siapa Ustadz Nandar itu, cobalah dibilangi kalau bikin video itu yang baik. Maksudnya yang baik itu adalah sumbernya itu dilihat dulu, jangan asal comot kemudian sudah diupload dihapus. Kan namanya nggak gentle itu Pak, gitu ya. Mungkin anak suara anaknya kan ada itu Pak. Suara anaknya ikut-ikutan kita liatin tuh buat video. Mungkin kurang bagus hasilnya. Nah, mungkin saja. Oke. Baiklah. Silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Media Channel sudah mampir di channel saya. Oke, Tuhan berkati Bapak. Selamat hari Minggu ya. Oke, ya, silakan Bang. Ya, silakan Bang, kabar baik. Mau bicara apa? Silakan Bang. Salam semuanya. Ya, silakan Bang. Ini pembahasan yang sangat menarik ya. Saya rasa setiap kita yang menjadi apologet Kristen ataupun apologet Muslim, tujuan kita satu, supaya kita membenarkan meluruskan apa yang salah ya, yang diberitakan oleh mungkin orang-orang yang menyalahkan apa yang benar dan membenarkan apa yang salah. Saya juga kemarin menyimak apa yang disampaikan oleh Bro Nandar ya. Yang membuat salah itu adalah dia mencoba menggiring opini bahwa setiap dana yang masuk itu bertujuan untuk mendukung Bapak Muhammad KC untuk menghujat agama orang lain. Nah itu yang salah. Saya tadi malam coba mengikuti satu live, di situ yang hadir itu anak atau ponaannya Muhammad KC. Saya coba tanya, apakah informasi yang beredar saat ini itu benar? Ternyata mereka menjawab bahwa itu tidak benar. Memang uang-uang yang masuk itu ya penghasilan dari YouTube-nya, dan juga ada orang-orang yang memang mau memberkati beliau. Tetapi tujuan dari uang itu bukan untuk mendukung beliau untuk menghujat agama orang lain. Itu tidak ada sama sekali itu. Nah, dan yang disayangkan, video yang diupload oleh Bro Nanda itu nggak jelang berapa jam itu langsung hilang. Nah, itu yang membuat kita tuh bertanya, loh kenapa dia hapus itu? Coba nggak hapus supaya kita tuh bisa lihat, kita simak baik-baik apakah informasi ini dari mana, data yang beliau ambil ini dari mana. Oke, saya tidak mempersalahkan uang masuk itu, tapi saya mempersalahkan apakah betul orang yang mendukung beliau itu memang bertujuan untuk mensupport supaya beliau menjelekkan agama orang lain. Nah, ini yang saya ingin cari tahu. Supaya apa? Kita sebagai masyarakat Indonesia tidak dikacaukan oleh YouTuber-YouTuber yang memberikan informasi yang salah, sehingga akhirnya apa? Gaduh seperti itu. Ya. Oke. Ya, oke Bang, kabar baik. Gitu. Ternyata semuanya itu bukan bertujuan untuk mendukung Bapak Muhammad KC untuk menista agama orang lain. Nah, itu dari saya. Ya. Oke Bang, terima kasih Bang, kabar baik. Ini dia teman saya ini, Anak Batak, silakan kalau ada yang mau disampaikan Bang. Salam, selamat siang waktu Kota Medan. Oke, shalom, selamat siang Bang. Tugas Bang. Saya kira janganlah terlalu sembarangan berbicara ya untuk teman-teman di ruang publik. Ya. Kalau belum mengerti makna penginjilan itu, ya jangan berbicara ke ranah sana gitu. Menginjil itu tidak serta-merta yang dibahas hanya Alkitab saja. Karena kan yang apologet Kristen itu memberitahukan kebenaran kepada orang yang sudah menganut satu keyakinan. Yang dianggap apologet itu keyakinan yang salah. Nah, hal itu disebabkan
kesalahan yang dianutnya. Jadi sebagai penginjil, sederhananya begini, kalau saya menginjil, ya saya harus memberitahu mereka kalau apa yang dianutnya itu salah. Jadi dalam hal ini, Muhammad KC terjerat hukum karena melanggar undang-undang. Bukan melanggar perintah Tuhan, bukan. Apalagi soal masalah uang itu, dana untuk Muhammad KC. Ya udah jelas perlu dana untuk Muhammad KC. Pak Yusuf jangan disalah-salahkan. Karena tidak ada lawyer yang tidak dibayar. Tidak ada lawyer yang tidak dibayar. Jangan seperti si sang debater itu. Cara pikir orang Kristen. Saya kira sang debater itu sudah menyesatkan. Dia bilang jangan kasih uang sama Yusuf Manubulu. Kenapa? Karena Yusuf Manubulu tidak transparan. Bagaimana mungkin transparan untuk memakai uang itu? Jadi mungkin inilah pesanku untuk sang debaters, karena tidak pernah saya dinaikkannya untuk berbicara. Udah pernah 2 kali, tapi karena selalu kubantah apa yang disampaikannya, mungkin sang debaters akan menonton video ini. Sang debaters ini isi kepalanya kotoran semua, sama seperti yang dia selalu ucapkan. Sorry Bang, tak potong dulu Bang. Saya nggak bahas soal itu, saya bahas soal Nandar ini Bang. Apa pendapat Abang Nandar ini? Nandar ini kan orang yang ketakutan. Kenapa aku bilang ketakutan? Karena langsung dihapusnya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Nandar itu sudah benar menurut ajarannya, sudah benar menurut Al-Quran, sudah benar. Yang dilakukan Muhammad Yahya Waloni itu pun sudah benar. Tidak ada salah di situ. Memang begitulah ajaran agamanya. Memang begitu ajarannya. Yang dilakukan Muhammad KC juga sudah benar. Makanya dari kemarin saya bilang, di dalam menginjil itu otomatis melanggar hukum. Si Nandar ini karena ketakutan makanya dihapusnya. Kalau menurut Quran dia sudah benar, memang dia harus menyebarkan apa yang disampaikannya itu. Biar orang-orang tahu apa isi ajaran Al-Quran. Kalau saranku sih begini, biarlah mereka semua dibebaskan. Itu saranku pribadi memang. Tidak mewakili orang Batak, tidak. Biarlah si Yahya Waloni juga dibebaskan, Muhammad KC juga dibebaskan. Biar ketahuan apa sih sebenarnya ajaran agama itu, gitu. Ya. Thank you Bang. Ya, Bang Anak Badak, terima kasih. Nah, teman-teman ini ya, Bro UNLJR ini yang sempat merekam tindakan Nandar ini ya. Silakan Bung. Gimana Bung? Saya nggak sempat rekam, cuma saya mendapatkan you rekam nih. Gimana ketika you mendengar itu, apa perasaan Bung nih? Selamat siang Bung Yoel, selamat siang kabar baik, selamat siang Anak Batak, selamat siang buat teman-teman semua di live chat. Selamat hari Minggu buat kita sekalian, shalom. Shalom. Jadi begini Bung, saya pulang kantor, saya tuh udah lelah banget gitu kan, jam 1-an ya. Terus saya lihat Nandar lagi lihat video barunya beliau. Lihat video barunya dia kok ngomong, waduh viral loh, heboh gitu kan. Ternyata Muhammad KC dibayar 535 juta untuk menghina Nabi. Wow, ini nih semua terbongkar semua. Saya coba cross check apa dalil yang dia pakai. Oh ternyata seperti ini. Nah saya nggak lihat sampai selesai Bung. Semua pertengahan. Nah saya buka sampai pertengahan. Terus saya ngantuk banget ya, saya tutup. Saya close, tutup. Nah, saya nggak close semua. Iya ya. Saya nggak close semua Bung. Jadi saya bangun jam berapa, 3:30 gitu kan. Saya tengok gini, kok masih ada gitu. Saya lihat di teman-teman apologet, teman-teman saya, rekan-rekan saya bilang, video ini sudah terhapus. Saya coba cek. Nah, guys, ternyata masih bisa. Saya coba scroll gini, masih bisa nih. Biasanya kan langsung hilang semua kan. Masih bisa. Terus saya scroll ke bawah, saya play, kok masih bisa. Langsung tak ambil. Tak download gak bisa. Tak rekam. Ternyata sampai selesai, puji Tuhan bisa. Puji Tuhan bisa, dan saya kembali lagi dari awal lagi, nggak bisa. Dia keterangannya bilang, saya tulis di sini, video telah dihapus. Video ini telah dihapus. Padahal sudah sebelumnya, iya kan? Padahal sebelumnya itu, nah ini teman-teman. Jadi video ini sudah dihapus. Video ini telah dihapus oleh uploader, bro. Nah ini, sudah dihapus. Videonya Nandar ini. Nah, tapi saya puji Tuhan, saya sudah simpan. Kenapa?
Ini bagi saya bukti autentik yang kita pakai untuk melihat mulutnya si Nandar, guys. Jadi, saya mau katakan seperti ini, teman-teman. Nandar, beliau mengklaim diri, bukan mengklaim diri, dia adalah seorang sarjana hukum. Kalau berbicara hukum, Bung, teman-teman semua, berbicara hukum, sebelum Anda membuat sebuah klaim final, Anda harus mengumpulkan namanya bukti-bukti empiris yang valid, yang sudah diuji, validasi, dan jelas ini bukti yang jelas dan tepat. Sehingga Anda bisa keluar bersuara. Jika bukti itu nggak kuat, lu harus uji lagi, cari bukti-bukti yang lain untuk mengeluarkan, apalagi live di ranah publik seperti yang kemarin dia buat. Jadi, saya bertanya kepada Bro Nandar ini, mungkin ya ketika dia kuliahnya cuma sampai di gerbang saja. Makanya ya, iya, dia kualitasnya seperti itu. Kalau orang hukum, Bung, orang hukum itu logikanya sangat-sangat main, ya pikirannya sangat-sangat kritis. Tidak mudah seperti yang dia lakukan. Dan saya lihat dengan mulutnya ngomong, waduh, jelek-jelekkan. Jadi tidak ada murtadin itu yang cerdas. Palingan itu masalah perut sama di bawah perut. Artinya kita tahu lah otaknya Nandar ya. Saya sudah buat video ya, reaction kemarin. Yang otaknya Nandar ya nggak jauh dari Selang dan Kangen gitu kan. Iya kan? Ya seperti itulah ya ngerti lah gitu. Jadi kualitas otaknya Nandar ini saya pertanyakan ya. Dan kalau kalian lihat dari Bung Joel bisa lihat, buka YouTube saya dan bisa lihat di situ. Lihat dari gestur tubuhnya, mimiknya ketika dia berbicara, dia ya Allah, itu mukanya. Orang kalau bilang ya Allah gini, dia enggak ya Allah, orang ini gini. Ini kan orang ini kan parah banget manusia ini ya. Dan lebih parah lagi, teman-teman yang mendukung dia fanatik terhadap Nandar tanpa menggunakan otaknya gitu loh. Ini yang saya mau tekankan. Ayolah beragama pakai otak loh. Jangan hanya pakai beragama pokoknya. Ini aneh, ini bermasalah kayak gini, Bung. Saya agak keras soal itu. Nah, Nandar ini mungkin saya sempat ngomong di video saya, Bung Yola, silakan lihat. Orang ini hanya cari makan dengan menghujat, cari makan dengan menjelek-jelekkan kekristenan, dan itu laku di dalam teman-teman muslim. Ini gak boleh seperti itu. Harus pakai otak untuk melihat. Jangan pakai perasaan tok. Saya bilang di video saya sebelumnya, saya bilang begini, menjadi murtad, menjadi Kristen, itu harus pintar, Bung. Karena orang Kristen itu nggak mudah didongengin. Makanya ecek-ecek seperti Nandar yang dia buat, aduh, rendahan banget isu yang dia jual. Nah, tetapi yang lebih rendah adalah orang yang menerima itu dengan baik. Oleh sebab itu, ada seorang filsuf yang menyatakan demikian, Bung. Lebih kamu nggak usah dengar berita. Ya, loh, kok bisa? Iya. Karena ketika kamu mendengar berita, kamu akan mendengar berita yang salah. Tetapi kamu harus dengar berita, sehingga kamu tidak ketinggalan berita. Ini secara filsafat itu dalam banget ya untuk berpikir. Artinya gini, kita harus selektif sharing, kita harus selektif untuk memilah dan memilih berita mana yang kita makan. Tidak seperti Nandar, dapat lahung comot cuap-cuap, dapat comot dan cuap-cuap. Ini tidak merepresentasikan dirinya sebagai seorang akademisi. Saya katakan demikian. Nggak ada sama sekali kecerdasan yang nggak ada. Nah, itulah kenapa dia nggak cocok di dalam kekristenan. Karena kekristenan lu harus pakai otak, tidak hanya pakai hati. Demikian dulu, Bang. Oke, thank you. Ya, teman-teman, memang saya ambil video tadi yang saya berikan kepada teman-teman itu dari Bang Yelang CR dalam channelnya ya. Itu memang agak-agak viral beberapa waktu. Dan Bung Joel, tidak ada yang dapat rekam itu, Bung. Cuma saya. Ya, betul. Yang saya dapat. Ya, itu untungnya Anda ini cepat ya, sigap ya merekam itu. Coba nggak direkam gitu, kita udah nggak dapat kabar ini ya, bahwa memang si Nandar ini menggunakan sumber yang tidak tepat gitu ya, sumber yang palsu aku bilang gitu ya, untuk membuat sebuah konten yang di-upload di publik gitu ya. Memang tadi Pak Madya Channel katakan itu mungkin videonya buruk begitu ya. Bagi saya juga nggak buruk-buruk amat, masih jelas suaranya dia gitu ya. Kecuali suara dia itu tidak jelas begitu ya.
itu mungkin ya. Makanya tadi saya juga pesan teman-teman kepada Pak Madya Channel untuk memberitahukan kepada Pak Nandar ini supaya bikin video yang bagus, pembuktian yang bagus kalau itu betul-betul Pak MKC itu terima 535 juta itu ya dikatakan dalam video itu. Coba sih kita mau lihat nih apakah Pak Nandar ini berani nggak bikin video yang bagus itu ya. Katanya Pak Madya Channel janji juga akan buktikan itu katanya. Oke lah, silakanlah gitu ya. Apapun yang kalian buat ya kita lihat aja apakah itu memang betul atau tidak kan begitu ya. Dan dia lo ulang-ulang terus loh Bung Yoel. Diulang lagi, ayo kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Ya ampun, orang ini saya pingin kalau manusia biasa saya belum bertobat, Bung. Kalau dia dekat saya udah kejar dia. Kami kejar-kejaran ke sungai. Oke, Bang. Bang Kabar Baik, ada tambahan kah, Bang? Apa yang dilakukan Pak Nandar ini, Bang? Ya, dari saya hanya gimana ya, saya merasa bahwa memang beliau sedang ketakutan ya, karena dalam channelnya itu dia selalu menyuarakan kami akan membalas. Nah, cara membalasnya itu dengan cara-cara yang tidak baik seperti ini. Mencari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dia tampilkan di publik supaya apa? Pengikut-pengikut itu telinganya itu enak mendengar. Oh, berarti ini benar. Padahal semuanya itu tidak tidak menunjukkan kebenaran apapun di situ ya. Karena apa? Dia mencoba menarasikan bahwa uang itu untuk menghujat. Nah, itu yang saya nggak suka di situ. Kalau seandainya dia coba maksudnya menampilkan berita itu untuk sekedar bahwa ada seperti ini, tanpa harus membuat kesimpulan di situ. Itu saya masih oke lah. Tapi ini beliau menyimpulkan bahwa uang itu memang betul-betul untuk supaya menghujat orang lain. Saya paling tidak suka yang itu. Nah, itu dari saya itu. Ya, oke, thank you, Bang. Bang Nabata, ada tambahan lagi gak yang mau dikatakan nih, sampaikan untuk Nandar ya, Bang ya. Jangan komen yang lain dulu, Bang. Ya, betul, harus fokus, Bang. Harus fokus kepada Nandar. Sehingga kita nggak bias. Ya, opini yang kita bangun pun nggak bias gitu. Aduh, ya. Ada Bu Sofiatul, bro. Oke, Bang Nabata tadi sudah bicara ke Ibu dulu lah. Shalom, ini ya, Ibu. Salam hormat, Ibu. Selamat malam. Ini fans kami. Selamat siang. Oke, silakan, Bu. Shalom teman-teman, apa kabar? Shalom. Sehat Ibu. Salam waras. Salam sadar. Salam sadar. Gimana, Bu? Ya. Jadi memang ini menunjukkan kualitas apologet Muslim yang kemarin saya mengatakan di dalam beberapa video saya. Orang Indonesia ketika mendapatkan informasi atau data belum sampai pada tahap mengevaluasi cara berpikirnya. Jadi hanya pada taraf didiktekan menghafal. Ingat ya Pak ketika saya bicara di Pak Yusuf. Ya. Tingkat berpikir. Nah, itulah Pak, makanya kita sangat berhati-hati sekali ya. Jadi mereka membuat konten-konten menfitnah ketika dapat data atau informasi itu nggak diolah dulu Pak. Bahkan saya kan sering mengatakan harus ditanya dulu. Harus dievaluasi dulu. Ya itu belum sampai Pak, taraf berpikirnya belum sampai. Nah ini tugas kita mengedukasi semua, bukan cuma Muslim, Kristen. Ketika mendapatkan data informasi, itu harus taraf berpikirnya dinaikkan. Kamu harus mengerti dulu informasinya dari mana. Kedua, kamu harus mengevaluasi ini data benar apa enggak. Nah ini udah terbukti Pak. Nah itu yang mereka ikuti nih, orang-orang seperti Nandar ini, yang mereka ikuti, mereka jadikan patokan, diidolakan ya, subscribernya ratusan ribu. Dan mereka mengandalkan keselamatan mereka dari orang penipu semacam ini. Pemfitnah semacam ini. Ya saya ingatkan kepada teman-teman. Tujuan kita bukan menang debat teman-teman. Tujuan kita adalah keselamatan jiwa. Ya. Orang-orang seperti Nandar ini ditanya apakah dia yakin dia ke surga atau enggak. Kalau ditanya mereka enggak yakin kok. Ya. Dan kalian ikuti gitu loh. Makanya teman-teman Muslim baca buku-buku kalian, baca buku-buku Al-Sirah Al-Halabiyah, baca buku-buku Sirah Nabawiyah, ya, baca buku-buku kalian teman-teman, baca buku-buku kitab Al-Masahif Ibn Abi Dawud, saya punya semua itu. Jangan kalian tuh dengerin youtuber Muslim, isinya nggak karuan itu, kitab-kitab palsu diangkat. Apa itu Pseudomatius, kitab Injil Barnabas. Nah, karena orang Indonesia ini kan tidak suka membaca, Pak. Ya, membaca itu membutuhkan waktu, Pak. Saya membutuhkan waktu berjam-jam. Ya, mereka nggak suka itu. Mereka sukanya langsung disajikan makanan anget di depan meja. YouTuber Kristen. Injil Barnabas yang mereka itu palsu semua kok diikutin.
Dan anehnya ketika mereka mendapatkan informasi ini, mereka belum sampai pada taraf berpikir mengevaluasi dari manakah data yang diangkat oleh para apologet Muslim ini. Nah, saya harap YouTuber Kristen tidak seperti itu ya. Jadi kalau Anda lihat di tempat saya, ya Pak, saya juga udah lihat channelnya Pak INL ini luar biasa. Terus saya ikuti Ibu terus, NTT semangat luar Ibu. Biasa. Saya bangga dan Ibu makanya ini Bu, bukan saya membual ya. Saya melihat Ibu itu, saya kemarin baru berbicara, Ibu tuh membangun argumentasi itu sangat-sangat mantap. Jadi sangat-sangat keren dan membungkam semua mulut-mulut manusia-manusia yang tidak pakai otak untuk berpikir. Karena Bu, saya selalu bersuara, ini rekan-rekan saya tahu, saya bilang gini, mencintai Tuhan itu tidak hanya pakai hati. Tuhanku, Yesusku mengajarkanku untuk mencintai pakai jiwa dan akal budi. Akal budi mau dipakai kan? Masa lu akal budimu nggak dipakai untuk mencintai Tuhan? Itu kan gendeng gitu kan, saya pikirku gitu. Nah ini teman-teman yang pengagung-pengagung Nandar, Goldian, itu kan cuma cintai agama pokoknya, nggak pakai otak. Jadi menghasilkan kualitas-kualitas manusia seperti itu. Dan inilah yang menghambat kita perkembangan Indonesia ini. Mungkin agak kasar ya Bu, tapi itulah dalam pengamatan saya Bu. Betul. Dan kalau saya lihat nih teman-teman di sini kayaknya jiwa-jiwa muda semua nih, ya kan? Saya ingatkan jadi kita berapologet, kita jangan meniru langkah mereka, ya, membuat konten-konten tidak mendidik, ya, membuat konten-konten fitnah. Kasih data, ayo kita bahas sama-sama. Yang kedua, teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman Kristen, banyak yang berdiam diri mengenai kasus Bapak Muhammad KC. Saya termasuk orang yang vokal, ya, makanya Muslim juga sangat fokus kepada Sofiato, ya, mereka sampai cari-cari ini Sofi apa Sofiato. Ya silahkan saja, ya. Nah, saya ingatkan teman-teman, kita jangan seperti Kain, ya, ketika Tuhan bertanya di manakah saudaramu Habel, ya, Kain bertanya, am I my brother's keeper? Apa aku ini penjaga, babysitter adikku? Ya, apakah kita akan lepas tangan teman-teman? Apakah kamu peduli kepada saudaramu? Am I my brother's keeper? Yes, I am. Ya, kita ini penjaga saudara-saudara kita. Jangan kalian lari, teman-teman. Jangan seperti Kain, yang ketika Tuhan tanya, di mana saudaramu? Di mana Habel adikmu itu? Yang seharusnya dia sebagai kakak sulung menjaga. Ya, Kain lalu berkata, apa aku babysitter adikku? Aku nggak tahu di mana dia. Ya, are we our brothers and sisters keeper? Yes. Anda harus peduli, teman-teman. Ya, dengan para apologet ini, ya teman-teman ya, mereka itu ada yang diancam ya. Saya sudah dengar seperti Bapak Muhammad Yasin, ya, dia diancam mau dibunuh, ya, kalau dia tidak menghentikan penginjilannya. Kita mempertaruhkan nyawa kita, teman-teman. Apologet ini gereja tidak mau sentuh ini. Kenapa gereja tidak mau mengajarkan Quran ataupun Islam dan Muhammad? Karena ini resiko. Ya, saya bisa maklum. Udah mereka ngurusin penggembalaan aja deh. Bagian yang kayak begini ini. Ya kan? Sekarang saya tanya, ya, dalam kesaksian saya, ada nggak gereja yang pernah memberikan pengajaran seperti yang saya berikan? Apa itu Quran? Apa itu Islam? Buka hadis. Nggak pernah Pak, gereja nggak pernah ngerupin. Itu dari kejadian sampai Wahyu dikotbahin itu bolak-balik aja nggak selesai-selesai itu. Makanya tadi ada Bang Scott ya, Bang Scott orang Indonesia, ketika di Bang Rudi Sang Debaters mengatakan, kalian itu kok bukannya mengkhotbahkan Quran, malah mengkhotbahkan Alkitab. Apa kehabisan bahan? Apa Qurannya terlalu tipis? Ya, kok yang dirumpiin itu Alkitab gitu loh. Nggak usah ngomongin Alkitab, bahas aja Qurannya. Ya, apa kurang tebel? Ya, ngapain bahas-bahas? Kita aja nggak bahas kitab kalian. Kenapa? Alkitabnya udah tebel. Itu 66 ya, kitab Ibu. Itu dikotbahin nggak selesai-selesai, Pak. Betul, Ibu. Saya setuju. Semalam saya bilang gitu juga, Ibu. Saya bilang begini ya. Ayolah teman-teman kayak Kristo, Goldian, sama kroni-kroninya kalian tuh. Harusnya lu buka Al-Quranmu, ya kayak saya buka Alkitabku yang saya cintai ini. Lu buka Al-Quranmu dan khotbahkan kepada umat Anda bahwa ini loh akhlak mulia dari Nabi kita. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Ya, seperti itu dong harusnya mencerdaskan. Kok malah obrak-abrik Alkitab kami? Bagi saya, untuk teman-teman Muslim dengar kata pesan saya, lu nggak punya lu nggak punya kapasitas untuk mengobrak-abrik Alkitabku dan imanku. Kecuali orang Yahudi mungkin mau ngomong sama orang Kristen. Tapi teman-teman Muslim, saya akan keras kepada Anda, lu nggak pantas untuk mengobrak-abrik kitab kami. Saya bilang begitu, Ibu. Mungkin saya salah ya. Betul, Pak. Jadi saya sarankan kepada semua Kristober Muslim ya yang mengaku Kristober lah apalah apologet, khotbahin agama kalian.
khotbahin bagaimana Islam cinta damai, khotbahin katanya Islam itu indah. Saya mau lihat di mana Sepakat. indahnya Islam. Yes, Ibu, saya setuju. Nggak usah Sepakat, Bu. nggak usah ngurusin Rasul Paulus. Kami itu urusan gue. Ya, lu nggak usah ikut campur Rasul Paulus. Ya, selama lu nggak ngutik-ngutik Rasul Paulus, gua nggak akan ngutik-ngutik Rasul Muhammad. Selama kamu masih menistakan Rasul Paulus, kita lihat aja nanti. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Badai. itu kalimat saktinya Bu Sufiatul itu. Saya itu kayaknya satu hafal kayak itu menjadi keyword gue, Bu. Jadi kalau kamu masih mengganggu-ganggu ini, saya akan gini. Wow, itu saya bilang ini super sakti ini. Oke, Bu. Kami senang sekali ya. Saya ke Bang Devina dulu ya. Ya, Bang Devina, yuk, Bang, tolong agak pelan ya, Bang. Jangan tensinya tinggi, Bang ya. Silakan, Bang. Shalom rekan-rekan Kristiani yang ada di room dan di live chat. Iya, emang saya kadang suka keras ya, Bang Yoel ya. Itu dia, Abang kalimat-kalimatnya agak gimana gitu. Yang ya karena memang tampilkan Kristianinya saya dong. memang muak dengan Anda harus berdoa dulu, Bang. Sebelum masuk ini Anda harus berdoa seperti doanya Allah ya. Biarlah belas kasihanku mendahului amarahku ya, sabakat rahmati gadabi. Gitu Bang doanya, Bang. Enggak, memang terkadang saya itu suka muak dengan apa yang mereka ucapin, dengan video-video yang mereka buat. Jadi saya terkadang terpancing untuk mempertahankan apa yang menurut saya benar. Cuman memang cara saya terkadang ada yang menurut saya dikasih tahu baik, ya saya kasih tahu baik. Cuman ada memang kebanyakan kayak nandar. Menurut kalian apa pantas masih dibilang nandar? Jangan begitu ya. Udah berkali-kali. Bahkan saya lihat kemarin Scott itu masuk gitu. Malah Scott itu dibully gitu di roomnya si Goldian. Jadi saya rasa ada saatnya di mana orang itu kalau memang harus dikasih tahu keras ya lebih baik keras gitu kan. Ada orang-orang tertentu gitu. Jadi kalau menurut pandangan pribadi saya tentang Nandar, tentang si Goldian, HMC dengan Triumph Slayer, percaya deh sama gua. Mereka ini orang-orang penipu. Mereka ini tujuannya memang bukan untuk berapologet gitu. Jadi sekarang begini. Apologet itu tolong dikoreksi kalau salah. Apologet itu setahu saya dari kata apologetika yang berarti artinya adalah mempertahankan iman atau memberitakan kebenaran gitu. Sebenarnya sah-sah aja untuk kalian itu menceritakan tentang kitab orang karena kitab orang itu juga bukan kitab milik satu orang tapi milik semua manusia. Setiap manusia itu berhak untuk mengetahui isi-isi kitabnya. Setiap orang itu berhak untuk mencari tahu kebenaran di kitab manapun dia mau baca itu terserah gitu, itu hak dia. Cuma poinnya adalah begini, dalam berapologet itu ketika Anda sudah berani membuka Alkitab kitab orang, maka Anda juga siap ketika kitab Anda itu akan dibuka sama orang. Sementara yang kita alami adalah mayoritas terus-terus membuka Alkitab Kristen. Tapi ketika kita ungkap kitabnya mereka, kita disebut penistaan. Begitu. Jadi saya rasa ini harus dicermati sama orang-orang muslim apologet Islam ya. Kalau mau berdebat itu, kalian harus ngerti dulu kata apologet itu apa, arti apologet itu apa. Jadi jangan cuma mau membongkar kitab orang, ketika kalian dibongkar kitabnya, kalian kepanasan. Dan mengenai Nandar, kita sudah berkali-kali temuin kebohongannya dia. Kita sudah berkali-kali temuin kebohongannya Goldian, kebohongannya HMC. Mereka ini tujuannya memang bukan mau berapologet, tapi mau nyari duit, nyari viewers. Itu tujuan inti mereka, bukan untuk mencari kebenaran. Beberapa kali kita sudah bongkar kebohongan-kebohongan mereka, tapi ternyata tetap diimani. Kan begitu kan? Tetap diimani padahal kita sudah buka kebohongannya. Jadi itulah tujuannya dari apologet Kristen, mempertahankan iman, memberikan edukasi. Jadi ketika ada video seperti Nandar, ya kita buat video-video seperti ini untuk memberitakan kebenaran yang sebenarnya bahwa si Nandar ini bohong. Kan begitu. Tujuan kita kan itu memberikan edukasi gitu supaya kita bisa mempertahankan iman kita. Jadi jangan sampai nanti orang berpikir ternyata orang Kristen begini ya. Enggak, sebenarnya enggak. Jadi itu tujuan kita sebenarnya berapologet, untuk mempertahankan iman,
bukan bukan membela Tuhan ya, bukan. Beda mempertahankan iman dengan membela Tuhan. Tuhan itu nggak butuh dibela gitu. Cuman kita hanya memberitakan kebenarannya seperti apa. Jadi buat rekan-rekan yang Kristen, saya rasa, atau yang Muslim ya, saya rasa kalian itu sebelum mendengar apa kata orang, lebih baik dicermati apa sumbernya itu sudah divalidasi atau belum, ucapannya itu berasal dari mana. Itu kalau dia berbicara tentang di luar-luar kitabnya, misalnya kayak Nandar kemarin berbicara tentang keuangan Pak Muhammad KC gitu ya. Sumbernya dari mana? Dari sudah divalidasi atau belum? Dan bagaimana cara prosesnya itu harus Nandar benar-benar harus menyampaikan. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau sebenarnya kalau secara hukum negara ya, sebenarnya kalau menurut saya itu sudah ranah pidana ya, karena sudah melakukan pencemaran nama baik. Itu sudah nggak benar. Itu kan memfitnah kan namanya. Betul. Nggak boleh. Ranahnya itu sebenarnya sudah dalam ranah hukum. Cuma loh Bung, beliau tuh sarjana hukum loh Bung. Tadi saya sempat singgung tadi. Mana ada sarjana hukum begitu? Maka itu kan aku bilang tadi Bang. Saya bilang dia itu harus buktikan, ada namanya bukti empiris, ada validasi kan, ada demikian harusnya kan kita lakukan itu. Dia nggak ada sama sekali Bung. Minimal itu kalau SH itu, kalau dia SH minimal dia membuktikan KTP atau di KTP itu biasa di belakang sudah ada gelarnya atau semacam sertifikat lain yang membuktikan kebenarannya dia gitu. Jadi sebagai pengajaran aja sih, kalau memang ternyata umat Islam tetap mengimani atau percaya kepada Nandar, ya itu urusan kalian, sama Tuhan. Yang penting di sini saya sampaikan ya kepada rekan-rekan Muslim di live chat, tidak pernah orang Kristen itu menjelekkan kitab kalian, tidak pernah orang Kristen itu mau menyerang kalian, nggak ada. Jadi tujuannya mereka di sini live, saya kasih tahu, mereka hanya memberikan edukasi tentang kebohongan yang dibuat. Itu aja paling Bang Mel. Hari ini agak adem mungkin karena hari Minggu kali ya. Jadi udah gitu nggak ada lawannya juga, jadi kurang ini. Saya kalau ketemu orang-orangnya si Goldian Zuma itu agak memang harus agak keras. Tapi gini Bung, saya gini ya. Jadi oke, kita terlalu lembut juga salah. Gini, di dalam Alkitab hanya 2 binatang yang dipakai, yaitu untuk menggambarkan Mesias loh ya, singa sama domba. Nah, kalau berhadapan sama setan, ini saya pokoknya itu gambaran berhadapan sama kuasa gelap, kita harus seperti singa, garang. Tapi sama domba jangan jadi singa, sama domba kan gitu. Jadi kucing Anggora. Nah itu sekarang. Ibu. Kucingnya singa jadi kucing Anggora. Nah itu nggak boleh. Jadi melawan kuasa gelap kita harus jadi singa. Ya tapi kalau kita baik-baik kita jadi domba. Jangan hadapan sama domba kita jadi singa, ya kan? Sama-sama singa jadi kucing, ini kan nggak boleh. Nah ini menarik Bung Yoel soal apologet tadi ya. Saya pernah mereka itu blunder ya Bung. Ini nanti ada Bu Sofia tulis, jadi saya bisa dikoreksi. Saya masuk di salah satu room. Waktu itu saya lihat-lihat mereka. Mereka ngomong, ya jadi kita itu berapologet. Apa mau ngomong apologet? Ya terus ini Kristo kalau saya nggak salah. Ya Bang Kristo sama Bang Zuma ya. Apologet itu apa sih? Mereka tidak punya epistemologis tentang apologet. Mereka nggak tahu tentang itu. Tadi Bung Dewinda sudah ngomong soal apologet ya. Jadi ketahuan ya ampun, ternyata mereka keluar apologet kristolog katanya. Pelamu kristolog katanya nggak ngerti tentang apologet itu. Saya mau beritahu ya, apologet itu terdiri dari 2 kata, apologet dan apologeomai. Jadi ada yang untuk bertahan, ada yang untuk menyerang, defend dan menyerang gitu, untuk membela diri dari serangan. Nah gitu. Jadi apologeomai sama apologet. Ada 2 kata yang dipakai untuk apologet loh Bung ya. Jadi untuk bertahan artinya kita mempertanggungjawabkan iman kita, bukan membela Tuhan kita. Ya kan nggak ada itu orang Kristen diajarkan membela Tuhan. Pangkatmu opo kata dosenku itu. Nah, untuk mempertahankan diri dan untuk menyerang balik, counter ya. Kita tidak hanya double cover, tapi ada waktunya untuk kita overcut atau kita jab musuh yang menyerang kita. Gitu Bung. Seperti itu. Nah, ini mereka saya taunya bahasa Arab, Pak. Ya. Nggak tahu bahasa Yunani. Teman-teman, halo teman-teman. Kita perlu kasih waktu dulu ya untuk penatua 1 ini ya, teman, untuk bicara dulu lah ya. Kita kan tadi silakan. Ya kan? Ya.
Ini ada penatua satu nih. Silakan ya, penatua Twin Slayer nih ya. Temannya Salam my brother and my sister, tritung yang ada di Nusantara, saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Oke, silakan Bang. Gimana? Kita kan tadi begini. kan bicara soal Ustaz Nandar tadi loh. Nandar. Kenapa kok hapus videonya? Kalau dari teman dekat kacamatanya gimana ya? Mungkin ada barangkali kan tahu kan ya. Adakah penjelasan Yes, begini mengenai apa? Mengenai pengusutan dana yang didapatkan oleh siapa namanya itu si Kosman ini, itu kan nanti akan diusut ya. Beritanya udah tumpah-tumpah dari kepolisian juga akan dilakukan penyelidikan menyeluruh. Dari mana saja aluran dana yang masuk kepada Kosman ini. Jadi stay tune aja kawan-kawanku, itu nanti akan dikonferensi perskan oleh para pihak yang berwajib. Stay tune. Nah, gitu aja. Ya. Setuju Bang kalau gitu. Pertanyaan saya sederhana sih Bang Twin Slayer. Kenapa Pak Nandar ini hapus videonya? Itu yang jadi pertanyaan saya. Oh ya, tanyain ke orangnya langsung. Bung Yoel bisa di sini play gua masuk dulu. ke ini. Gua masuk ini gini Bre. Gua masuk ke sini nih karena gua tertarik dengan omongannya Sofi ini. Sofi, halo, long time no see. Gimana kabarnya setelah gua expose syubhat dan fitnah yang lu lakukan? Kemudian malah biblos lu mendukung kami untuk membuktikan kebenaran itu sendiri. No. Bawain out of topic, gak usah Bang. Iya. Di sini gua mau kasih pesan begini. Fatimah sedekah dan the pastor ketika gua bantai syubhat dan fitnahnya yang datang kepada Islam di private langsung. Sofiatul tunggu channel lu ya. Gua akan bongkar satu-satu yang lu syubhat. Aduh. Oke ya. Abang Twin Slayer ini nggak bisa bicara dengan out of topic, nggak cocok. Ya, silakan Bang Yazid, lanjut dulu sebentar ya. Silakan dulu. Ibu Sofia dulu, silakan. Ya, sekarang kita memang melihat ya teman-teman, orang-orang seperti Trayun ini, ya yang kalian dengarkan, untuk mencari jalan yang lurus atau jalan keselamatan, ya. Saya peringatkan kepada teman-teman muslim, kalau Anda orang-orang yang memang tulus mencari kebenaran, nggak akan makan orang-orang seperti Slayer ini. Anda cari sendiri, baca sendiri Quranmu, baca sendiri kitab-kitabmu, baca kitab-kitab tafsirmu. Ya, nggak usah seperti Trayun Slayer yang lebih banyak ngorek-ngorek Alkitab orang. Ya, kenapa? Karena dalam Quran atau hadisnya sendiri dia nggak yakin. Ya, karena dia nggak yakin dengan kitabnya sendiri. Dia mencoba mencari di kitabnya orang lain. Ya, nah saya kan sudah pernah mengatakan selama belasan tahun saya menjadi Kristen, tidak satu pun ya pendeta ataupun pastor yang pernah berkhotbah atau menyinggung mengenai Islam, Muhammad ataupun Quran. Ya, ini sudah saatnya kita buka. Ya, sudah saatnya kita buka supaya orang Kristen tidak lagi bodoh. Ya, nah orang-orang semacam Trayun Slayer, Goldian, ya semua itu bukanlah orang yang pantas Anda dengarkan, Anda pantas ikuti. Yang Anda pantas dengarkan adalah ulamamu. Anda baca itu buku-buku ulama-ulama awalmu itu. Ya, Anda baca tafsir-tafsirmu sendiri. Misalnya ketika mereka mengatakan Rasul Paulus pembohong, penipu, palsu. Benarkah ulamamu mengatakan demikian? Kamu baca dari tafsir surat Yasinmu. Kamu baca dari sumber-sumber itu masih bisa dibaca kok, masih bisa kita lacak kok. Ya, apalagi kalian mengaku kami hafal Quran jutaan muslim di seluruh dunia katanya bisa bahasa Arab. Ya kita lihat aja, kenyataannya 85% muslim memang nggak bisa ngomong Arab. Bung Yoel, ini maaf Bu, tadi seperti ini, Bung penatua Twin Slayer ya. Nah inilah yang kita lihat ya. Ayo teman-teman semua, tolong buka mata ya. Inilah telinga dengar apa yang dia katakan. Selalu saja mereka itu nggak berbicara sesuatu yang substansi. Mereka masuk di room-room kekristenan, mereka selalu out of topic. Mereka lebih memakai pendekatan ad hominem. Ya, kelihatan kok, iya kan, Ibu. Saya juga pernah difitnah, Bu, waktu sama salah satu channel Muslim yang cukup besar. Waktu saya setelah debat dengan Bang Alex Muslim, besoknya saya langsung difitnah kalau saya itu suaminya Ibu Fatimah Sa'diyah. Nah, bersyukur bahwa teman-teman saya langsung counter. Langsung dihapus sama dia dan dia langsung bilang minta maaf. Dia hapus sama dia. Nah inilah ya pendekatan-pendekatan yang biasalah. Mereka itu kan tidak punya data sejarah. Sejarahnya kacau amburadul. Ya, amburadul di dalam Quran itu bukan kitab sejarah. Ya, jadi Anda baca. Yes. Saya punya bukunya Muhammad Ahmad Kalafullah ya.
Quran. Oh, sama Bu, saya juga punya Ibu. Saya juga punya Jadi itu. nanti kita buka dari situ ya bahwa kacaunya sejarah. Jadi Quran itu tidak bisa di-counter dengan data dan fakta sejarah yang ada. Ya. Jadi kalau kalian seperti Triun Stayer, ya dia berhak. Kenapa? Itu imannya kok. Dia berusaha meronta-ronta membela. Tapi apa yang dia bela itu ya kita lihat aja nanti. Ya, saya cuma kasihan. Dan kita bersyukur teman-teman kita dipilih untuk tidak masuk di dalam penista dan penghujat ini. Karena kita tahu ya, karena mereka berakhir, di mana kesudahan mereka. Kita kasihan sama mereka ya yang berusaha membela. Jadi Roma 10 itu cocok. Mereka giat untuk Allah, mereka berusaha membela Allahnya, ya. Mereka berpikir bahwa mereka membela agamanya, membela Allahnya, tapi kesudahan mereka adalah maut. Ya. Jadi sebenarnya kita bersyukur kita dipilih Tuhan. Dan buat apologetic Christian saya mendorong kasih data-data karena mereka itu kalahnya cuma satu, data dan fakta. Itu aja. Ibu, saya kemarin Bu, saya sempat Bung Yoel, saya buat tambahan dikit ya. Saya kemarin itu saya masuk di salah satu channel siapa ya? Basin ya. Jadi di situ mereka dengan percaya dirinya mereka katakan bahwa ini buktinya jelas bahwa Yesus tidak disalib. Saya bilang, ketika kami nggak buka Alkitab kami pun, kami bisa meruntuhkan argumen dangkalan yang kalian bangun. Berdasarkan fakta sejarah yang tidak terbantahkan, jelas bahwa Yesus itu disalib. Nah, sekarang berpikir logika manusia saja, kalau sejarah menyatakan bahwa Yesus disalib, terus datanglah Al-Quran yang kalian percaya ya, saya nggak menghina di sini. Al-Quran memberikan keterangan yang berbeda. Ini juga sempat disinggung sama Ibu kemarin ya, soal sejarah ini. Kalau kalian datang Al-Quran dan mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, berarti keterangan yang berbeda dong. Lukas memberikan catatan yang sangat lengkap di dalam sejarah kanonis Alkitab. Sedangkan dari Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, sama Tacitus, nah itu memberikan fakta-fakta sejarah yang mendukung bahwa Yesus itu disalib. Nah berarti mana yang mampu kita pertanyakan? Iya kan? Nah inilah dia yang harus dipikirkan. Kalau berpikir kritis sampai sejauh itu, jangan pokoknya. Mana loh? Ya, terima kasih Bang Jalan CR. Oke, Bang Dovinda mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi saya harus turunkan ke Pak Triun Slayer karena kata-kata dia kurang pantas ya. Ada kata-kata yang setuju, Bung. Menyerang apa gitu. Kita pada hari ini kita nggak mau bikin gaduh, bikin apa, cuma tanya kan itu. Kenapa dihapus? Itu aja gitu. Kok malah balas-balasan serang-serangan. Aduh gitu ya. Itu jadi menunjukkan kapasitas otaknya memang. Ya, tolong ya perhatikan ya. Nanti di framing, saya masuk di roomnya Bang Joel langsung diturunkan lah kata-katamu begitu ya kan. Jangan di framing ya. Tolong ya Pak Triun Slayer ya. Mawas diri. Bang Dovinda silakan. Oke, terima kasih. Tadi saya udah seneng itu ada orang-orang begitu itu. Saya senang dengan pernyataan dia di awal yang bilang dia akan membongkar semua dari mana uang-uang tentang yang dikirimkan ke Pak KC ya. Berapa tuh totalnya yang 500 jutaan sekitar segitu kurang lebih. Ya. Nah, ini nih saya mau buat pernyataan, dengar baik-baik orang muslim nih, saya sampaikan, termasuk orang Kristen ya, dengar baik-baik. Ini sampaikan ke seluruh pendeta sekalipun yang memberikan uang itu kalau ada ya. Nih, dasarnya gimana ya saya jelasinnya ya. Uang itu bukan masalah uang yang dijadikan masalahnya sebenarnya. Kita mau ada berapa putus-putus ya? Enggak. Ayo lanjut aja. Udah jelas belum? Bang. Jelas. Udah jelas belum? Putus-putus. Ya, oke. Ya, ulangi Bang. Kok di bus? Udah ya, udah jelas ya. Ya. Jadi gini, saya mau terangin ini ya kepada orang-orang Kristen dan orang-orang Muslim yang saya kasihi, bahwa sebenarnya ada 10 miliar pun di dalam rekening Pak Muhammad KC, itu tidak ada, itu harus ada sumbernya. Harus ada sumbernya, dasarnya kalian tuduh Muhammad KC memurtadkan itu atas dasar siapa, perintah siapa. Jadi kalau misalnya ternyata 500 juta itu adalah transferan atau dasar bukti seseorang mungkin mengasihi Pak KC atau memberkati Pak KC, salahkah? Ada yang salah nggak?
1 M pun ditransfer ke Pak KC itu bukan urusan Anda. Jadi mau 10 M pun ditransfer itu bukan urusan Pak Polisi. Ya, saya tegaskan itu nggak ada hubungannya. Tapi saya tanya, kalau memang ada ngurus-ngurusin duit Pak KC itu, saya tanya, katanya untuk memurtadkan, ya. Saya tantang pendeta yang transfer duit, yang memerintahkan Pak KC untuk memurtadkan. Karena memurtadkan itu bahasanya adalah kasar, terkesan pemaksaan. Karena sebenarnya Injil itu adalah, Alkitab itu adalah memberitakan kabar baik. Lu mau terima, lu mau tidak terima itu urusan lu. Tapi tidak ada kata memurtadkan. Memurtadkan itu terus diiming-imingi dengan uang, berarti itu adalah pemaksaan. Jadi kalau memang orang Islam bisa menunjukkan bukti siapa orang dalang dari yang mentransfer duit dengan dasarnya adalah memurtadkan, saya sendiri akan buka identitas saya. Mari kita ketemu siapa pendetanya, kita bahas dari mana ceritanya Alkitab memerintahkan untuk memurtadkan manusia dengan iming-iming uang, mobil yang selama ini diceritakan oleh para mualaf. Siapapun pendetanya ya, mau penatua, mau siapa, tapi jangan ada hubungkan ke masalah uang. Saya mau transfer uang 5M hari ini sekalipun ke Pak KC bisa. Apa urusannya dengan Pak Polisi? Apa urusannya dengan Anda? Kalau saya mau memberkati, salahkah? Jadi itu ya, saya mau tahu sumber dasarnya. Apakah benar untuk memurtadkan? Karena di dalam kerajaan Alkitab, kerajaan Tuhan Yesus, tidak pernah diajarkan memurtadkan dengan iming-iming. Apalagi memurtadkan ini bahasanya terlalu kasar, seolah pemaksaan. Karena yang diberitakan adalah memberitakan kabar baik. Ya, jadi saya nggak menolak nih siapapun pendetanya atau penatuanya yang memerintahkan seperti itu dengan iming-iming duit, dengan iming-iming mobil. Mari kita ketemu, kita bahas Alkitab mana yang kau bahas. Apakah berbeda atau sama dengan Alkitab saya? Gitu. Makasih Bung Yoel. Oke, terima kasih ya Bang Dawiner sudah kasih komen-komen yang menyejukkan begitu ya. Jadi kita harus sama-sama evaluasi diri kalau kita bikin konten, itu pesan saya gitu ya. Jadi jangan sampai kau pakai sumber yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Terus dipakai untuk memframing kalau benar-benar Pak KC terima uang segitu besar. Kalau memang itu tidak betul ya nggak usah dihapus itu ya. Oke, Bang YLJR silakan Bang. Kalau ada tambahan lagi silakan. Mungkin Ibu dulu, tadi dari saya sudah tadi Bang. Ya, Ibu Sofiatul dulu. Silakan Bu. Ada pesan Bu? Pesan apa buat? Nih. Oh lagi nyetir, oke baik Bu. Ya. Oh jadi, Ibu hati-hati Bu. Hati-hati loh Bu ya. Oke Pak. Ini apa closing ta Bung? Closing ta? Ya, boleh tutup aja dah. Oke. Ya. Baik, itu tutup ya, sudah 1 jam ya. Oke teman-teman semua yang di room, saya bersyukur ada Ibu hari ini satu room sama Ibu Sofiatul, Bung Yoel, dan juga Bang Dewiner untuk kali kesekian ya. Dan juga untuk teman-teman semua yang di live chat. Teman-teman semua yang masih menjelek-jelekkan, komen dan kasar tentang kami kekristenan, apologet Kristen. Saya mau pesan bahwa ayolah mikir dulu. Jangan sampai mulut lebih cepat daripada otak. Harusnya kerja otak lebih cepat dulu baru mulut berbicara. Artinya lu harus pikir dulu dengan matang, baru Anda membuat sebuah konklusi yang baik. Di dalam kasus Nandar tidak merepresentasikan diri sebagai seorang akademisi, apalagi mewakili cendekiawan Muslim. Saya pikir tidak. Dia sangat-sangat jauh daripada teman-teman cendekiawan Muslim yang mungkin yang jauh lebih pintar daripada Nandar. Jika dia seorang pakar, dia seorang hukum, maka video yang kemarin di-upload itu tidak dihapus sebagai bentuk pertanggungjawabannya dia. Kenapa dia lari? Karena dia ketakutan. Ketakutan karena dia blunder di sini. Tanpa memvalidasi semua yang dia dapat, langsung berkuar-kuar dan dia ngomong seenak ususnya sendiri. Nah ini nggak boleh. Ini tidak memberikan edukasi sama sekali. Jangan hanya mencari ketenaran dengan menghujat orang lain, itu tidak sangat-sangat menjadi berkat. Kemarin saya pesan di video saya bilang kalau Anda sebagai seorang pemimpin umat, maka Anda harus mencerdaskan umatmu.
silahkan sampaikan tentang ini loh akhlak dari yang diajarkan oleh Nabi, tunjukkan ayat-ayatnya. Seperti kami, Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi, menghasilkan buah roh. Itu jelas diajarkan di dalam kitab suci, saling mengasihi, jelas tertulis. Akhlak yang Yesus berikan adalah standar moral tertinggi yang tidak diberikan oleh siapapun. Menurut saya secara pribadi, Yesus telah memberikan standar hidup yang tertinggi, baik dari secara hidup senasib di dunia maupun secara moral maupun kerohanian. Yesus memberikan segalanya yang terbaik. So, saya mau serukan pada kesempatan ini, jika kalian mau belajar dan mau lebih baik lagi mengenal Tuhan Yesus Kristus, bacalah Alkitab, tanyalah kepada sumber yang tepat, sehingga Anda menemukan kedamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami selalu gaungkan dan suarakan. Salam waras. Oke, Mbak Davina ada closing atau ya apa? Sebelum ke nanti closing. Akan disimpulkan, ya nanti akan disimpulkan oleh Pak Aritonang. Oke, closing statement dikit. Ya. Saya tanya dulu sama rekan-rekan Kristiani sebentar di live chat atau di room ini. Dibenarkan tidak memberitakan penginjilan atau memberitakan kabar baik itu dengan iming-iming uang atau membelikan mobil atau belikan pesawat? Dibenarkan atau tidak di dalam Alkitab, ada nggak menurut Bapak-Bapak sekalian? Sangat tidak dibenarkan. Nah, sangat tidak dibenarkan. Jadi, kalau saya pun mau transfer untuk memberkati keluarga Pak KC, itu urusan saya. Tapi pertanyaan saya, kalau memang nanti mau di cross check semua keuangan itu, polisi harus mencari tahu sumber dananya itu untuk apa, ya. Kalau memang ternyata dibilang untuk memurtadkan, itu sangat kasar karena Kristen diperintahkan memberitakan kabar baik bukan karena uang, bukan karena dapat mobil atau dapat kapal pesiar lain-lain. Makanya saya bilang tadi, siapapun yang memberikan dananya dengan alasan memurtadkan manusia dan diberikan imbalan, saya siap ketemu orangnya, kita bahas apakah Alkitab saya dan Alkitab dia berbeda. Gitu. Makasih Pak Yoel. Terima kasih Bang Davina. Oke, ke Bang Aritonang lah. Ini closing Bang ya. Sorry Bang ya, kita sudah sejam lebih nih Bang. Oke Bang, gitu nah. Salam. Salam Bang Bung Yoel, Pak YNL, Bu Supiatul, Pak Winnes ya. Ini ya close statement ya, udahlah, aku baru pulang dari gereja tadi nih. Ini kok siap. Berkepanasan manusia-manusia ini, namanya rezeki orang ya. Ngapain mereka usil-usil? Saya tiap bulan ngirim sama Pak KC, kenapa rupanya? Tiap bulan saya kirim itu. Dan juga kalau contoh 500.000 aja per orang, kalau 1 juta 500 juta, ada lagi yang ngirim 1 juta 2 juta. Jadi macam mana? Namanya kita mendukung, tapi kita bukan menyuruh memurtadkan, enggak. Itu gila sih Nadar ini, kurang ajar ini. Coba sama saya Nadar berikut saya keplak itu namanya rezeki manusia. Kita nggak bisa ukur, siapapun orangnya nggak bisa kita ukur. Makanya kita itu jangan kepanasan kalau rezeki orang ada, biar ada rezeki kita. Orang yang suka iri sama rezeki orang, tanpa jauh rezekinya, itu aja kuncinya hidup ini. Kita malah justru senang kawan itu ya, berduit, bukan diselidiki seperti itu. Polisi pun tidak ada haknya itu. Ya mau kaya pun orang, mau miskin ya, itu apa urusan polisi? Namanya rezeki orang. Rezeki orang itu ya mana bisa polisi ngurusin itu? Aku aja kemarin mau kirim lagi sama Pak KC, tapi rekeningnya diblokir itu. Saya terus terang aja. Mulai pekan penginjilan terus mau kirim itu. Oke. Ya, jadi siapa yang larang? Ini uang saya sendiri, dan juga Pak KC pun gak ada minta sama saya. Iya, tapi memang orang-orang seberang ini kadang-kadang kalau pikir-pikir otaknya pada gila semua ini. Ya namanya rezeki orang, ngapain dia iri? Ya kalau kamu dapat rezeki dari tempat lain silakan. Makanya kalian beriman, jangan beriman buta. Kalau kita beriman itu semuanya dicukupkan sama Tuhan. Amin. Kita tak pernah kekurangan, tidak pernah dipermalukan kalau kita taat. Oke, lanjut. Terima kasih. Salam. Karena udah mau tutup tadi mungkin panjang, tapi udahlah, lanjutlah ya. Teman-teman, terima kasih ya untuk kehadiran teman-teman ya. Tolong hal ini pun juga tolong disebarkan ini ya, supaya Nandar ini supaya bertobat dengan kata-katanya yang ngaco, yang ngawur,
ambil video orang kemudian ditaruh dia kemudian dihapus, memframing seseorang. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman ya. Saya mau katakan pada kalian, siapapun kalian Kristober juga, pesan Bu Sofiatul itu juga bagus ya. Ayo belajar dulu yang baik supaya kita ketika bikin konten itu tidak menyesatkan, tidak menyebarkan berita-berita yang tidak baik ya. Itu dari saya ya. Bu Sofiatul mungkin bisa atau masih nyetir? Ya, jadi sudah saatnya generasi muda itu sekarang terpelajar ya. Nah, ini harusnya Indonesia naik kepada tingkatan mengevaluasi, karena saya sedih sekali rata-rata EQ orang Indonesia di bawah normal ini Pak, 87. Ini gimana ini Pak? Ya, EQ normalnya 90, rata-rata 87. Makanya terus ketika dilemparkan satu data atau informasi, mereka pokoknya asal ada channel penghujat atau penista mereka dukung. Tapi mereka nggak mikir, ini benar nggak datanya. Kadrun itu Bu. Jadi mereka suka melihat hal-hal yang kontroversial. Kadrun itu yang otaknya itu rendah, itu IQ-nya rendah. Oke. Ya, silakan Bu Sofia dulu, biarkan dulu Pak Tonang. Ya, makanya kita jangan seperti itu, Pak. Gitu. Kita jangan seperti itu, ya. Nah, saya tadi pesan saya sekali lagi, kita harus mengedukasi dan saya terus menyerukan ini ya, bahwa kita ketika menerima data atau informasi terus sampai pada tahap evaluasi cara berpikirnya. Yes. Ya, ini yang apologet Muslim nggak punya. Ya, jadi kalau kita lihat seperti mereka membuat konten itu, mereka nggak belajar dari bukunya ya, mereka nggak mikir ini data dari mana. Satu itu pesan saya, berhati-hati, jangan sampai kita memfitnah. Ya, kemudian kenapa mereka mengatakan ini dikasih duit dan sebagainya? Karena memang biasanya itu yang mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat pemualafan di daerah-daerah, memang melakukan hal seperti itu, ada yang danain. Ya, jadi inilah sebenarnya cerminan daripada ya mereka mencurigai orang lain karena sebenarnya mereka lakukan itu gitu loh. Yes. Ya, makanya mereka curiga, jangan-jangan kamu juga kayak gitu. Nah, ini kita harus sangat cerdas dan berhati-hati. Tetapi ya kita tahulah itu sudah rahasia umum ya. Ya, oke. Bagian kita apologet Kristen adalah memberikan data-data yang benar dan sejarah yang benar. Jadi kita jangan misleading dan juga jangan memfitnah teman-teman. Kita jangan ikuti para penista dan para penghujat ini seperti yang dilakukan oleh apologet Muslim. Sepakat Bu. Oke Bu, terima kasih Bu untuk nasihat yang sangat bijaksana sekali dari Bu Sofiatul ya. Jadi Bang apa yang dikatakan? Oke, silakan Bang Dewina. Saya takut di framing aja, di fitnah-fitnah nih dengan perkataan saya tadi gitu. Jadi begini, untuk di live chat tadi ya, kita sepakat bahwa tidak dibenarkan di dalam menyebarkan Injil atau kabar baik itu diiming-imingi hadiah ya. Kita sepakat itu karena kita melakukan itu atas dasar mengasihi Tuhan gitu. Ya. Nah, jadi jangan dibilang saya menantang pendeta, bukan, tapi saya ingin bertemu dengan siapapun yang membenarkan hal tersebut gitu. Jadi apakah Alkitab saya dengan Alkitab dia berbeda? Betul, di dalam penginjilan itu pasti ada uangnya, tapi bukan untuk diming-imingi sebagai hadiah, tapi sebagai akomodasi transportasi mereka. Jadi tolong diralat itu, bukan saya dibilang nantang nanti, bukan, tapi saya mau ketemu dengan pendeta yang bilang saya kasih mobil, saya kasih kapal, saya kasih ini gitu. Kita sepakat bahwa itu tidak dibenarkan kan? Gitu. Ya, jadi jangan di framing itu. Cukup Bang Noel, makasih. Oke, thank you. Thank you Bang Dewina untuk klarifikasinya ya. Nah, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita belajar dari apa yang terjadi ya oleh Ustadz Andak itu ya. Ngupload video kemudian dia hapus lagi videonya karena mungkin dia merasa ya video ini tidak betul gitu ya. jadi ketahuan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mari sama-sama bicara, mari sama-sama kita bermedia sosial yang bijak, yang waras gitu ya. Jadi jangan gunakan video-video yang abal-abal, video-video yang tidak valid, karena itu sangat membahayakan bagi dirimu maupun bagi umat yang kamu ajar ya. Jadi begitu aja Bang. Oke Bang Jian aja ada satu kalimat tambahan. Bang, mau kita berdoa untuk itu ya Pak Muhammad Kacil lah pas setelah mau tutup. Ya oke ya. Mari sama-sama teman-teman kita juga doakan Pak Muhammad Kacil di dalam dia menghadapi proses-proses yang ada, kiranya Tuhan boleh menyertai dia ya. Saya percaya teman-teman juga berdoa secara pribadi kalian masing-masing, apapun agama kalian juga biarlah sungguh-sungguh boleh menolong kalian semakin sadar bagaimana beragama yang baik. Oke, Bang Jalsek boleh tutup dalam doa deh. Oke.
Baik, Bang. Bung Yoel, terima kasih untuk Bang Dewiner, Bang Aritonang, dan juga teman-teman semua, saudara-saudaraku di live chat. Gini, kita beragama yang baik untuk menjadi berkat, bukan memecah belah satu dan yang lain. Teman-teman, saya mengajak kita untuk berdoa sebentar untuk Bapak Muhammad Kacé. Tuhan kiranya memampukan dan menolong. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kasih dan perkenanan-Mu kami boleh berbincang-bincang bersama saudara-saudara seiman di dalam room dan juga bersama saudara-saudara kami yang di live chat, yang mendukung kami, yang mendoakan kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, kami bersatu hati mendukung hamba-Mu, Bapak Muhammad Kacé, yang saat ini menjalani proses hukum. Tuhan tolong, Tuhan sertai hamba-Mu, topang kuatkan, berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu, baik secara fisik maupun rohani. Tuhan tetap kuatkan karena kami ada mendukung hamba-Mu, Tuhan. Tuhan, berikan hikmat kepada hamba-Mu ketika ia harus mempertanggungjawabkan, berkata-katakan apa yang harus ia sampaikan, dan kuat ke Saudara semua mampukan sehingga memberikan jawaban yang tepat dalam waktu yang tepat pula. Tuhan memberkati untuk teman-teman yang di room yang sudah berbincang-bincang bersama-sama kami. Tuhan memberkati dan menolong saudara-saudara hamba-Mu yang di live chat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah, sehat kuat di dalam Engkau menjadi bagian kami sekalian. Sukacita, damai tercurah bagi kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, ya. Teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Boleh mendengarkan kami, apa yang kami sampaikan kiranya boleh menolong teman-teman bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di live-live berikutnya. God bless you, teman-teman. Salam waras. Salam waras.